Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Afni Maulia Farhani dengan NIM 12492100065. Baiklah, Indonesia merupakan salah satu eksportir batubara terbesar di dunia. Namun, pada belakangan ini, pemerintah berencana menetapkan pajak ekspor batubara sebesar 1-5% mulai dari tahun 2026. Tentunya, kebijakan tersebut menuai pro dan kontra karena tidak hanya berdampak pada perusahaan tambang, akan tetapi berdampak pada perekonomian negara secara nasional dan keseluruhan. Maka dari itu, pada video kali ini, saya akan menganalisis berita tentang ekspor batubara Indonesia dari sudut pandang ekonomi makro. Tarif bea keluar yang akan ditetapkan pemerintah berada pada kisaran 1-5%. Purbaya menegaskan kebijakan normalisasi ketentuan perpajakan batubara ini. Berita yang saya analisis adalah rencana pemerintah Indonesia untuk memberlakukan bea keluar atau pajak ekspor batubara sebesar 1-5% yang akan diberlakukan pada tahun 2026. Seperti dikutip dari Reuters.com, Senin 8 Desember 2025, Purbaya mengatakan pemerintah kemungkinan akan menerapkan tarif berbeda untuk setiap jenis batubara, meski belum merinci mekanismenya. Dan sebelumnya, Purbaya menyampaikan bahwa dari ekspor batubara berpotensi menambah penerimaan negara hingga 20 triliun atau sekitar 1,2 miliar US dollar di tahun 2026. Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) berharap adanya batas harga untuk pengenaan tarif tersebut. Dengan pendekatan ini, tujuan pemerintah meningkatkan penerimaan dapat tercapai tanpa membebani industri secara berlebihan, sehingga operasi tetap berkelanjutan, ujar Direktur Eksekutif APBI Gita Mahyarani. Kebijakan ini disampaikan oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara serta memperkuat stabilitas ekonomi nasional. Tentunya, berita kali ini itu termasuk ke dalam ekonomi makro karena menyangkut kondisi ekonomi secara keseluruhan, bukan hanya satu perusahaan saja. Yang pastinya, kebijakan pajak ekspor batubara itu dapat mempengaruhi beberapa hal, di antaranya itu penerimaan negara, neraca perdagangan, cadangan devisa, pertumbuhan ekonomi, dan ketenagakerjaan, yang artinya dampaknya itu dirasakan oleh negara dan masyarakat secara luas. Setiap kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintah tentunya tidak lepas dari berbagai konsekuensi. Kebijakan pajak ekspor batubara ini, meskipun bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dan menjaga stabilitas ekonomi, juga menimbulkan berbagai dampak yang perlu dianalisis secara menyeluruh. Oleh karena itu, untuk memahami kebijakan ini secara lebih objektif, selanjutnya saya akan menjelaskan dampak positif dan dampak negatif dari rencana penerapan pajak ekspor batubara terhadap perekonomian di Indonesia. Nah, untuk dampak positif bagi ekonomi makro, tentunya dapat meningkatkan penerimaan negara. Dengan adanya pajak ekspor batubara, negara berpotensi memperoleh tambahan pendapatan sekitar 20 triliun per tahun. Dana ini kan bisa digunakan untuk membiayai infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial. Kemudian dapat memperkuat APBN dan fiskal. Jadi, pendapatan tambahan ini dapat membantu menjaga stabilitas fiskal dan mengurangi ketergantungan terhadap hutang. Kemudian dapat mendukung transisi energi. Kebijakan ini juga dapat menjadi langkah awal untuk mengurangi ketergantungan pada batubara dan mendorong peralihan ke energi yang lebih ramah lingkungan. Setelah membahas dampak positif dari kebijakan tersebut, tentunya pasti ada dampak negatif dan resiko. Di antaranya menjadi beban bagi perusahaan tambang. Jadi, pajak ekspor dapat meningkatkan biaya produksi untuk perusahaan tambang sehingga laba mereka itu jadi berkurang. Kemudian, resiko penurunan ekspor. Jika biaya ekspor naik, pembeli luar negeri bisa mengurangi permintaan dan beralih kepada negara lain. Selanjutnya, dampak sosial dan ketenagakerjaan. Penurunan aktivitas tambang dapat berdampak bagi pekerja dan daerah yang ekonominya tergantung pada batubara. Melalui analisis ini, kita dapat melihat bahwa satu kebijakan ekspor saja dapat mempengaruhi banyak aspek ekonomi nasional. Inilah mengapa ekonomi makro sangat penting dalam memahami kondisi perekonomian suatu negara.
Baiklah, mungkin cukup sekian penyampaian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.